Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Karanggede, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan dan karyawati yang insya Allah senantiasa berbahagia, dan yang saya banggakan calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Karanggede. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Karanggede. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Di tengah aktivitas yang sangat padat, memberikan perhatian kepada kami dan dukungan kepada kami dalam rangka menyelesaikan tugas calon guru penggerak angkatan 11. Untuk mengefisiensikan waktu, diseminasi budaya positif ini akan dipresentasikan secara bergantian oleh 3 calon guru penggerak. Kesempatan pertama kepada Bapak Mustaqim, waktu dan tempat saya haturkan. Izin berdiri Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi rekan-rekan sejawat SMA Negeri 1 Karanggede. Terima kasih untuk Wahyu dan Pak Sarto. Di sini langsung saja Bapak Ibu semuanya. Saya akan menjelaskan terkait yang pertama. Sebelum masuk, ini bisa dilihat semuanya foto kita semuanya. Ada saya, ada Wahyu dan Pak Sarto. Senyumnya indah kan Pak Sarto, Bapak Ibu semuanya? Oke. Amat tegang gitu. Ya, selanjutnya tujuan pendidikan. Indonesia pasti punya tujuan pendidikan yang mengarahkan kita ke arah mana pendidikan kita nanti kelak. Tujuan pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan. Kemerdekaan dalam pendidikan yaitu anak diberi kebebasan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Namun guru tetap menjadi pendamping dan memberi tuntunan supaya anak tidak kehilangan arah dan berakibat mencelakakan diri. Jadi anak didik kita itu mempunyai kodratnya masing-masing Bapak Ibu. Mereka ada yang pintar berbahasa Inggris, pintar olahraga, pintar biologi, bahkan pintar agama. Jadi setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan harus pintar 17 atau 16 mapel kita semuanya. Tapi mereka mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai kodratnya masing-masing yang sekiranya kita harus mengasahkan menurut kodratnya mereka. Selanjutnya, peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani Bapak Ibu, atau seorang tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Pendidik adalah petani, anak adalah benih, dan sekolah adalah kebunnya. Seorang petani
tanaman jagung, kacang ataupun tanaman lainnya. Dalam hal ini berarti seorang guru tidak boleh memaksakan kehendak kita, karena setiap anak memiliki potensi, minat, bakat yang berbeda-beda. Mereka memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dan potensinya. Jadi tugas pendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Kita sudah mengetahui semuanya, Bapak Ibu semuanya, bahwa kita ibarat petani. Jika kita menanam padi, di situ pun akan tumbuh bengaru, yang mana akan mengganggu pertumbuhannya. Ibaratnya seperti itu. Anak didik kita pun juga sama. Mereka dididik, mereka disekolahkan agar mereka kelak menjadi manusia yang lebih berguna. Kita masuk ke budaya positif, Bapak Ibu semuanya. Di sekolah kita SMA Negeri 1 Karanggede sudah menerapkan budaya positif, yang mana budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah kita sudah memiliki kebiasaan yang sangat baik yang sudah kita galakkan dari dahulu, seperti sholat zuhur berjamaah serta asar berjamaah. Ada pula kebiasaan setiap pagi ada membaca kitab suci Al-Quran bagi yang muslim, dan bagi yang non-muslim membaca kitab sucinya. Selanjutnya, maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Intinya sikap-sikap apapun yang positif untuk kemajuan si anak. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan budaya positif di sekolah haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan, tidak boleh setengah-setengah di Bapak Ibu. Dengan hal yang terlihat sederhana namun terkadang sulit dilakukan, dan ini harus terus dilakukan secara kontinu atau terus menerus. Dan tentunya kita sebagai tauladan atau menjadi contoh, karena ibaratnya adalah guru di buku lan ditiru. Kalau Bapak Ibu guru, kalau kita semuanya ibaratnya kencing berdiri, pasti anak akan mengikuti kita. Jadi kita sebagai tauladan yang baik, bagaimana kita menjadi suri tauladan bagi anak didik kita. Selanjutnya ada 7 konsep utama budaya positif Bapak Ibu. Izin ke tengah ya. Ada yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ini Bapak Ibu yang akan kita jelaskan di sini. Mohon bersabar dan jangan ngantuk ya Bapak Ibu semuanya. Siap. Snacknya bisa dirapi sekalian ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, bisa angkat tangan atau mewakili teman-teman. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Terima kasih Pak Ipin. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan. Setuju atau tidak Bapak Ibu semuanya? Setuju. Oke. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju betul Bapak Ibu? Oke, sudah setuju. Terima kasih. Mari dari apa yang kita pecah ini kita akan jelaskan, kita akan pecah satu-satu. Benar tidak hukuman, terus apa pemberian reward itu dibenarkan atau tidak? Selanjutnya yang pertama adalah tema yang pertama, perubahan paradigma belajar. Gak panjang ya Bapak Ibu semuanya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, tentunya aman dari segalanya, kemudian nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan tentunya penuh dengan tanggung jawab.
Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak ia sukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Mak, kamu harus seperti ini. Le, kamu harus seperti ini. Tidak dibenarkan. Kemudian untuk itu, jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun gurunya tampak sedang mengontrol perilaku, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk mengontrol dirinya sendiri. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki siswa. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan bapak ibu guru, atau mungkin menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Selanjutnya yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Ampun nih Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Menurut Stephen R. Covey, jika ini membuat kemajuan perlahan membalas sikap atau perilaku Anda. Intinya kita memberi tauladan yang baik agar anak didik kita mengikuti perilaku yang kita berikan. Selanjutnya, Bapak Ibu, tema yang kedua, tetapi yang kedua adalah disiplin positif. Bapak Ibu semuanya pasti sudah tahu makna disiplin itu apa. Oke, Pak Hanif, apa Pak Hanif? Disiplin sesuai dengan peraturan. Oke, mentaati peraturan. Siap, kita akan bahas di sini. Nah, mungkin kita jawab satu-satu, barangkali ada yang residen atau mengangkat tangannya. Manakah yang lebih tepat? Disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kedua, disiplin merupakan sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Yang mana Bapak Ibu semuanya? Yang itu. Oke, Pak Andi yang mana? Yang sebelah kanan sana. Oke, jadi disiplin merupakan sesuatu cara untuk mengontrol diri. Ya, sangat tepat sekali Bapak Ibu semuanya. Bisa kita jelaskan di sini. Oke, mana kata disiplin tadi adalah mentaati peraturan. Coba kita perjelas di sini. Menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hadi yang Dewantono menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi diri kita internal. Kemudian jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal, orang lain. Terkadang kita mau berubah, kalau tidak ada diri kita atau dari hati kita pasti terpacu dari orang lain. Oh, Pak Bagus kok disiplin sekali, rambutnya juga rapi, datang pagi. Saya ingin seperti Pak Bagus, seperti Pak Ipin yang selalu memberikan contoh yang baik ketika di masjid, tauladan di lapangan ketika main voli. Itu sudah contoh yang bagus untuk anak didiknya biar bisa mengikuti guru-guru tersebut. Oke. Selanjutnya, kedisiplinan murid dalam belajar sangatlah penting Bapak Ibu semuanya. Semakin anak itu disiplin dari hatinya sendiri, motivasi belajarnya akan semakin baik.
Tapi jika dipaksa, insya Allah mereka akan semakin grow. Aku belajar buat apa? Tidak dapat apa-apa. Mending saya belajar karena diri saya sendiri, biar nanti ke depan juga bisa menjadi lebih baik lagi motivasi saya. Ini terlalu panjang, biar langsung saja nih Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Apa itu? Nah, bisa dilihat semuanya. Teori-teori motivasi di sini adalah yang pertama, teori behavioral, fokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dan lingkungan. Kemudian yang kedua, teori humanistik. Ini di PMM ada di Bapak Ibu semuanya. Sudah dikerjakan semuanya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Kita belajar Bapak Ibu semuanya sudah? Alhamdulillah. Jadi menentukan usaha individu untuk menekankan segala potensi sebagai manusia. Kemudian teori kognitif menguji harapan keyakinan individu dan usaha mereka untuk memahami bagaimana kerja lingkungannya. Kemudian selanjutnya, ini ada 3 Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan, cuek, lebih baik menghindar daripada nanti ikut terlibat. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seseorang berperilaku mendapatkan hanya pengen entok hadiah tahun Yulis, tahun Pak Kusni, yang aku mau ngerjake, yang aku mau seperti ini, aku dapat hadiah mobil-mobilan, motor-motoran, atau sebatas tangkai bunga mawar. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin. Nah, ini yang paling bagus Bapak Ibu. Karena tidak ada paksaan orang lain, kemudian karena tidak ada hukuman, kemudian karena tidak ada imbalan atau reward, karena dari nilai dirinya sendiri Bapak Ibu semuanya. Halo, semangat kan? Oke Bapak Ibu, tepuk tangan untuk teman semuanya. Oke, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Mbak dosen, Mbak Diana, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi, kemudian untuk mendapatkan imbalan serta dari nilai-nilai diri mereka sendiri yang mereka percayai. Nah, tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu untuk menanamkan motivasi kepada peserta didik agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa atau internal sendiri sehingga akan berdampak secara panjang atau kontinu. Tidak hanya hari ini kita lakukan terus besok hilang, tidak, tapi itu akan menjadi kebiasaan positif. Selanjutnya Bapak Ibu, oke, untuk program kebajikan. Apa itu kebajikan Bapak Ibu? Mungkin Pak Ipen bisa membantu kebajikan. Kelihatannya saya belum tahu. Oke, tahu teman-teman, jelaskan itu Pak. Kebajikan nilai yang menjadi baik Bapak Ibu semuanya. Di sini ada 5 Bapak Ibu. Bentuk programnya yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada prosesnya. Nah, ini contohnya kebajikan yang sudah kita terapkan Bapak Ibu di sekolah kita. Contohnya, kalau pembukanya adalah kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya adalah rasa empati besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kita kan ada juga murid baru dari siswa-siswi ABI atau dari Papua. Kemudian pembukanya saya menghargai. Terus nilai kebajikannya apa? Kepedulian, care. Kemudian situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, membantu tugas bukan membantu mengerjakan ulangan ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya terima kasih.
Untuk apa? Rasa tanggung jawabmu sudah melaksanakan piket, melaksanakan tugas harian, mengerjakan diskusi dengan baik. Situasinya apa? Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan atau piket di lantai, baik di kelas maupun di musola atau masjid. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan coba menjawab tugas perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama ini contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya benar. Selain Mas kamu kenapa? Hukuman atau konsekuensi? Sepertinya kalau semacam itu hukuman. Kita pentingin Bapak Ibu semuanya. Apakah hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan. Pak Reza apakah sudah menerapkan ini? Basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Enggak ada Pak Reza, Pak Ibu semuanya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sendiri di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan terakhir lari mengelilingi lapangan basket Pak Reza lagi ini 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Bisa kita cross check mana hukuman mana konsekuensi. Seperti materinya Pak Bagus dulu. Ya, hukuman, mencatat 100 kali termasuk hukuman. Terus mengelilingi hukuman. Kemudian meminta murid diminta push up, sit up, squat jump, hukuman. Kemudian menggantikan kertas konsekuensi, membersihkan tumpahan konsekuensi. Murid disuruh adalah hukuman, kemudian yang adalah konsekuensi. Bisa dimengerti Bapak Ibu semuanya? Oke, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah yang hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi yang sudah kamu lakukan. Kemudian membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya hukuman merupakan konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman nanti akan menjadi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, dan kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Willis, bener kan bahasa Inggris saya? Oke, terima kasih sekali. Selanjutnya restitusi. Oke, bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Sarto. Jika ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu, teman-teman serta anak yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih melanjutkan apa yang diberikan oleh Pak Mustaqim. Baru saja ya, luar biasa dari Bapak Mustaqim dalam menyusun PowerPoint dari materi modul 1.4 untuk CGP ya, dan pada saat ini kami bertiga mendapatkan tugas untuk
mendiseminasikan, kalau tidak salah dapat diartikan menularkan kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Tadi di depan sebelum memasuki materi Pak Mustaqim bahwa tujuan pendidikan itu tadi apa ya? Masih ingat enggak ya? Tadi Pak Mustaqim menjelaskan tujuan pendidikan menurut Kiai Haji. Yang saya sebutkan apa ya? Yang butuh Kiai Haji atau Pak Kiai Haji ya? Oh, Kiai Haji. Oke. Tadi yang diingat dari Pak Mustaqim apa? Tujuan pendidikan menuntun kodrat anak sesuai zamannya gitu ya. Kemudian guru diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, sebagai seorang petani itu tidak hanya sekedar menawar. Percaya enggak? Tetapi diawali dari tidak ujuk-ujuk langsung menanam. Diawali dari persiapan lahan. Ibarat menanam padi, ya lahannya di traktor dulu. Jagung juga seperti itu. Nah, anak-anak yang masuk ke sekolah ini itu berat benih. Ya saya hanya mengulangi menebakkan apa yang dimaksud Pak Mustaqim tadi. Karena di luar sana, di luar gedung ini, kita banyak mendengarkan suara-suara yang miring. Bagaimana dengan kurikulum merdeka sekarang, bagaimana kamu guru bergerak sekarang, ya. Dan ini tantangan kita sebagai generasi yang menangkap perubahan, dan perubahan itu senantiasa pasti ada, ya, pasti berjalan terus. Yang kekal adalah perubahan. Ya. Oke. Saya mendapatkan bagian untuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pengertian dari restitusi. Restitusi itu apa tadi dia itu? Jadi kalau tadi Pak Mustaqim di penutup slide-nya dalam proses pendidikan, dalam proses mengembangkan budi pekerti murid dengan sistem kontrol hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu berasal dari peraturan atau sanksi. Kalau konsekuensi berasal dari kesepakatan, ya, dari keyakinan kesepakatan kelas. Ini mohon maaf kalau saya ditutup itu seneng agak jerok-jerok kayak bercerita begitu. Nanti kalau time-nya dia diingatkan. Oke. Jadi yang menjadi titik poin restitusi itu anak bukan apa itu memperbaiki kesalahan itu, salahnya yang kemarin terus diperbaiki, masih melakukan salah, kemudian ini tidak seperti itu makna yang diambil. Kemarin tidak memakai sepatu hitam karena warna sepatu putih, kemudian sepatunya yang hitam dicat air atau dikasih atau biar hitam, bukan seperti itu ya. Nah ini kan sudah hitam Pak, ya hitam, tapi itu kan bukan itu maksudnya. Tetapi restitusi ini lebih menitik beratkan pada belajar pada kesalahan dari pengalaman kesalahan yang dilakukan, mereka mempelajarinya, kemudian untuk dapat berperilaku lebih baik. Nah, ini terjemahnya demikian Bapak Ibu ya. Berikutnya, restitusi merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif ini artinya kerjasama, ya. Kerjasama siapa? Ada guru, ada siswa, ada orang tua. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan yang mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ya. Nah, dalam orang lainnya dalam arti luas, yaitu sebagai hidup sebagai pribadi, hidup sebagai kelompok di dalam kelas, hidup sebagai kelompok di dalam masyarakat, hidup dalam kelompok sebagai warga sekolah, ya, yang masing-masing memiliki norma atau yang tadi disinggung Pak
mustaqim secara luas adalah budaya positif ya. Jadi yang pangkatnya paling tinggi, hierarkinya paling tinggi adalah budaya positif. Berikutnya sebutkan ciri-ciri restitusi, bahwa restitusi itu bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Nah, ini yang menjadi penting. Dan semua orang pasti memiliki salah, ya. Pasti pernah mengalami salah, ya. Karena manusia itu bukan malaikat atau bukan apa ya. Manusia itu dalam proses selalu pasti punya salah. Itu. Jadi hal yang lumrah atau biasa. Tapi dari hal yang lumrah itu tentunya kita dapat mengendalikan diri, kontrol diri. Itulah yang dimaksud tadi mengenai Pak Mustaqim tadi teori kontrol, gitu ya, teori kontrol. Berarti yang kedua perbaiki hubungan. Jika orang memiliki kesalahan, restitusi ini berusaha menjaga hubungan, ya, agar tetap baik. Berikutnya tawaran solusi maksudnya, ya, secara keluar bukan paksaan. Dengan tepat menuntut untuk melihat dalam diri, artinya malas diri, saya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan manusia itu kan banyak yang tidak makan, minum, tidur, bercanda, untuk bahagia, berteman, diperhatikan, disayangi, dicintai oleh sesama dan seterusnya. Nah ini kita sebagai guru perlu belajar secara nyata di kelas. Jadi di tempat ruang kerja kita di kelas itu benar-benar menjadi tempat untuk belajar. Dan apa yang diajarkan dalam PMM untuk yang kali ini kami bertiga lebih dulu pelajari di CGP. Ini benar-benar ilmu praktis bahwa itu bukan sekedar teoritis tapi praktis, ya. Bukan sekedar teori tapi dapat dipraktikkan di kelas. Hanya saja untuk mengarah ke sana kita butuh dialog, butuh tanya jawab, butuh kolaborasi. Kurang lebihnya begitu ya Pak Arifin ya. Kita butuh banyak dialog dengan sesama warga sekolah. Berikutnya restitusi adalah cara yang paling baik. Nah ini paradigma sekarang itu restitusi cara yang paling baik. Paradigma itu apa? Mungkin Pak Purnomo paradigma itu apa Pak? Paradigma. Ya, keyakinan atau kepercayaan gitu ya. Kepercayaan atau keyakinan adalah hal yang mengaruhi cara berpikir berbeda di paradigma. Nah sekarang paradigma baru ya seperti ini kurikulum merdeka. Jadi lebih menurut saya humanis dibanding yang kemarin begini. Berikutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, yang penting perubahan karakter, maka B5 yang dinilai itu kan bukan produknya tetapi perubahan karakter. Jadi kompetensi karakter. Sering kita salah kaprah, wah itu rumah adanya kok jelek, itu bagus, yang paling bagus kelas 11G. Bukan produknya tetapi bagaimana proses pembentukan karakter mereka dalam membuat produk dalam P5. Dan begitu ya Bapak Ibu. Ini paradigma yang harus kita luruskan. Dan siapa yang menjadi komandan kita? Pak Arifin. Kita harus patuh pada Pak Arifin. Mohon maaf Pak Arifin. Tidak kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau ada paradigma orangnya itu rumah adanya jelek, ya jadi dia jangan jelek buruknya itu tapi prosesnya. Mohon maaf Pak Agus, saya mudah begini. Kemudian fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir mengembalikan murid pada habitatnya, dia harus diterima di dalam kelompoknya.
gitu. Jadi mereka tidak merasa terkecil, tidak merasa asing di kelompoknya, tetap dihargai di kelompoknya, karakternya menjadi karakter yang lebih kuat. Demikian. Nah, ini tabel yang banyak sekali Bapak Ibu, tabel antara beda antara hukuman dan disiplin. Nah, untuk hukuman itu membentuk identitas yang gagal, sedangkan untuk disiplin adalah membentuk identitas yang sukses. Nah, identitas yang sukses ini bisa juga dimaknai memiliki pola pikir yang berkembang. Ya, contoh untuk hukuman ada sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, menyakitkan karena cukup. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, misalnya tadi menumpahkan tinta di meja, konsekuensinya adalah membersihkan. Ya memang itu yang harus terjadi, ya kan? Jadi tidak menyakitkan karena apa? Mengembalikan pada posisi semula, itu konsekuensinya. Dan restitusi itu menawarkan pilihan, menawarkan kepada pelaku bagaimana solusinya, gitu. Misalnya menumpahkan tinta di meja, mau bersihkan tidak bisa karena tintanya seperti di masjid itu ya, ada keramik yang terkena pembersih itu yang tidak bisa dibersihkan kan. Solusinya bagaimana? Ya kalau digosok-gosok tidak bisa bersih. Misalnya dia amas ya malah rusak. Bagaimana solusinya? Mungkin bisa beli semacam apa itu yang bisa ditambahkan plastik atau keramik yang dinding gitu. Nah itu bisa dibutuhkan di atasnya kan begitu. Ya. Nah itu seperti di belakang itu MMT yang ditambahkan seperti tembok gitu. Nah, itu termasuk tawaran solusi. Ya, berikutnya murid atau anak akan merasa tersakiti jika mendapatkan hukuman itu pada versi keempat. Ya. Kalau konsekuensi murid atau anak juga tidak nyaman. Dan mengapa tidak nyaman? Yang hukuman itu merasa sakit, bisa membalas dendam, dan balas dendamnya bisa turun temurun. Karena apa? Diceritakan kepada anaknya, diceritakan pada tetangganya, diceritakan pada cucunya. Kalau dulu pernah dihukum seperti itu. Kemudian untuk yang konsekuensi merasa tidak nyaman karena dia melakukan kesalahan. Sedangkan kalau restitusi, murid mendapatkan penguatan. Itu pada baris keempat. Penguatan itu penguatan karakter, yaitu mereka ada tawaran untuk menyelesaikan solusi baru. Ya. Kemudian juga dapat diterima di kelompoknya. Itu Bapak Ibu. Dan saya yakin masalah ini pasti kita temui. Karena apa? Yang kita hadapi siswa hampir 1.000 orang yang juga memiliki 8 karakter, memiliki 1.000 karakter, memiliki 1.000 masalah, dan semua kita pasti menemui itu. Ya. Nah, yang sangat dianjurkan dari ketiga kolom tersebut ya, untuk menuju identitas sukses itu pada restitusi. Tapi tidak semua hal masalah ini baru saja melakukannya Bapak Ibu, sudah memberikan teladan, sudah memberikan contoh di dalam grup WA, ucapan selamat kepada Ibu Ruli Dianita Subukti dan Ibu Sukini dan Ibu Luki Damayati. Ya. Itu termasuk bentuk apresiasi, input apresiasi. Ya. Mendasarkan pada kekuatan apa yang kita miliki, tidak mendatangkan instruktur dari luar negeri, sumber daya yang kita miliki untuk
mengembangkan budaya sekolah. Budaya apa? Budaya sehat. Sehatnya apa? Senang. Dengan cara senang. Ini kalau di bisa seperti itu. Oke, untuk hukuman dan penghargaan itu hanya memberikan pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang ya. Pengaruhnya tidak bersifat eksternal ya, dibanding internalnya dari pelaku. Kemudian penghargaan juga tidak efektif ya, karena hanya pada dibuat dengan suatu syarat tertentu. Jika ditambah oleh penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati. Nah, seperti tadi sudah saya singgung. Jadi buat orang itu dan motivasi atau semangat untuk berprestasinya lemah gitu, untuk teman-teman yang lain. Paling nanti yang dapat juara pakai tipus gitu ya, yang lainnya mau berusaha untuk lebih baik. Oke, dari slide. Penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan. Misalnya ada timbul rasa iri, wah dia pialanya dapat yang besar, saya pialanya kecil, gitu ya. Nah kalau lomba 17-an ini kan banyak piala dan piala dari ciki-ciki, dari snack yang direnteng itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan juga menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan. Jadi bagi yang tidak mendapatkan penghargaan merasa apa itu beban. Ya, berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, 1000 siswa memiliki 1000 tindakan. Juga kalau diringkas dari 1000 tindakan tersebut yang mendasari tindakannya atau motivasinya itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan yang tadi sudah saya singgung sedikit. Tolong diulangi dulu. Untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan ini, 5 dasar kebutuhan ini oleh Maslow itu membuat semacam hierarki kebutuhan. Kebutuhan yang paling tinggi kan sudah popularitas gitu ya. Misalnya, tapi mohon maaf ini kemarin pemilihnya menang. Bahagia sudah, harta sudah kaya dan semuanya. Istri cari yang model bagaimana? Nah, tapi kok Yusuf pengen yaitu popularitas ya, untuk saat sekarang yang paling tinggi menurut Maslow seperti itu. Kemudian ini diringkas menjadi 5, kalau dulu 6 menjadi 5. Yang pertama kebutuhan hidup, bertahan hidup ya makan, minum, termasuk istirahat, keamanan seperti itu. Kemudian cinta kasih sayang, perhatian dari teman laki-laki, perhatian dari teman perempuan, merasa dihargai, merasa dihormati, kebebasan. Jadi orang tertekan kan tidak enak. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi sudah mengangkat mulai 1 jam di Bapak Ibu, gitu ya. Sebenarnya kalau tidak disepakati seperti itu, karena apa? Ada teori 30 menit pertama konsentrasi seseorang itu hanya 30 menit pertama, selebihnya orang sudah gerusakan.
Wah, kok sulit banget ini. Pokoknya sebelah kanan kiri. Untuk warga SMA Negeri 1 Ya. Karjo, dimohon Sudah, kita bersedia berdiri dulu Bapak Ibu. kita akan Berbantu bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya lanjutkan. Kebebasan bagaimana? Saya pernah menemukan kemarin begini. Masih awal tahun pelajar baru masuk. Anak saya ada yang izin tidak masuk sekolah, itu tertulis sakit begitu Bapak Ibu ya. Tapi setelah saya lacak lewat telepon, ternyata dari rumah itu berangkat Bapak Ibu. Dari rumah berangkat, ternyata tidak sampai di sekolah di kuliah izinnya sakit. Terus besok paginya saya rusut, saya tanya kemana, katanya apa itu main di rumah teman, jadi bolos, sebenarnya tidak sakit. Itu bahkan pas waktu itu ada 7 anak yang tidak masuk sekolah, dan saya diberi informasi oleh Pak Nunung dan Bu Okta itu, dan langsung saya dikatakan gitu. Ternyata saya menemukan itu Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu wali kelas dapat menjadi sebuah apa ya, berbagi cerita praktik gitu. Nah, ternyata anak ini setiap pagi ke sekolah itu dia itu juga merasa oh ya, sebelum berani, padahal masih awal-awal jalan baru, dia ini masih menikmati kebebasan gitu. Jadi pengen santai-santai dan seterusnya, ya, dengan kebebasan dan kesenangan itu termasuk passion ya, kesenangannya apa, atau hobi, dan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu bisa menguasai 1 orang, 2 orang, 3 orang, 1 kelas, 1 sekolah di kelompoknya itu kekuasaan, dan mereka memiliki daya gimana gitu, defense atau offensive, defensive ya, defense. Juga memiliki punya daya offensive untuk menyerang, gitu ya. Itu naluri kekuasaan. Lanjut, slide. Nah, ini contoh kasus Ibu Lestari, guru wali kelas 10-6 di SMA Negeri 1 Karanggede, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Raka. Beberapa anak di kelas 10-6 telah datang padanya dan mengeluhkan Raka yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Lestari, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Raka melakukan hal itu? Kembali pada 5 kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu, jawabnya apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, coba dianalisis. Silakan. Siap jawab? Bisa menjawab Bapak Ibu? Mau nggak ngacau? Kalau ngacau nggak ada yang ngacau ya. Oh, mungkin harus kalau nggak ada yang ngacau ya dibujuk. Oke. Kalau Pak Teo bagaimana Pak Teo?
Kebutuhan bertahan itu. Sebelumnya. Itu kan jawabannya. Nah, itu kan Pak. Karena kebutuhan. Iya. Jadi raka itu, motivasi makan itu karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Gitu ya. Bertahan hidup apa? Makan. Itu. Kemudian yang dilakukan Bestari seharusnya apa? Itu pertanyaannya itu ya, apa yang akan Anda lakukan sebagai Ibu Bestari? Ya, Pak Salam. Baik Pak Sarto, terima kasih atas waktunya. Tadi menambahkan jawaban dari Pak Leo yang sudah sangat baik. Raka melakukan hal itu karena rasa ingin memenuhi kebutuhan biologisnya. Karena makanan itu kebutuhan tubuh biologis. Menurut kami, jika kami sebagai Bu Lestari, pertama yang kita lakukan adalah memanggil atau melakukan pendekatan kepada Raka. Ditanyakan mengapa melakukan hal tersebut. Jikalau seandainya ada kata Raka menjawabnya karena lapar, otomatis kita harus melakukan pendekatan kembali. Nah, kalau lapar, apakah diperkenankan melakukan hal semacam itu? Tetapi kalau menurut pandangan saya, Raka melakukan itu bukan karena lapar. Karena biasanya kalau orang lapar itu cenderung akan dia itu tidak akan memaksa apalagi nalurnya orang seperti itu, cenderung dia akan diam saja. Tetapi kalau ini memaksa, otomatis Raka adalah orang yang perlu diarahkan. Jangan jika memang benar dia itu butuh makan, kita mencarikan solusi. Apakah faktornya itu karena tidak buat saku atau tidak bawa bekal? Tidak bawa bekal itu karena apa? Apakah di rumah itu tidak ada yang buat bekal? Dan seterusnya. Intinya Raka harus didekati oleh wali kelasnya untuk mencari solusi terbaik agar masyarakat tidak memaksa mengambil makan orang lain, termasuk memberikan penyadaran kepada teman-temannya apabila masyarakat melakukan itu harap dikonsultasikan dengan Bu Lestari sebagai warga. Begitu Pak Sarto, intinya adalah dilakukan pendekatan secara personal. Terima kasih dari saya. Kalau solusinya itu nanti di kehidupan nyata. Terima kasih Pak Sarto. Ya, luar biasa. Kasih terus. Jawabannya saling melengkapi ya dari Pak Devinus, kemudian juga Pak Slamet, bahwa apa yang dilakukan Ibu Lestari yang pertama kali adalah konfirmasi. Konfirmasi dulu, apa masalahnya, apa kasusnya, gitu. Setelah dikonfirmasi, diklarifikasi apa masalahnya, apa maksudnya, kemudian konfirmasi kepada siapa? Kepada si Raka, kepada teman-teman Raka, bukan Raka sendiri, tapi juga teman-temannya harus diklarifikasi, dikonfirmasi. Itu.
baru kemudian menyimpulkan tindakan apa yang mendasari rangka melakukan hal tersebut. Apakah karena masalah apa? Apa karena mereka si raka butuh perhatian, rasa cinta kasih sayang, ya. Nah, untuk itu nanti kita belajar bersama-sama sambil bekerja di sekolah ini, ya, di kelas pastilah ada kasus-kasus ini. Tadi kasus yang sederhana ya Pak Mustaqim, ya, seperti itu. Anak ini butuh apa sih? Apakah beneran butuh sekedar makan? Apakah butuh perhatian? Apakah butuh kebebasan? Dan kita di kurikulum Merdeka dan paradigma baru agar berpihak kepada murid. Karena visi sekolah untuk murid, tujuan pendidikan nasional untuk murid, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk murid. Demikian Bapak Ibu dari saya. Untuk berikutnya dilanjutkan oleh Ibu Wahyu Sri Lestari. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin melanjutkan Bapak Ibu Guru. Tapi sebelumnya supaya tidak terasa seperti tegang, sedikit kita hot breaking, bukan ice breaking. Kalau ice breaking kan dingin ya Mas Bagus ya. Kita hot breaking aja ya. Jadi nanti, mohon Bapak Ibu nanti silakan berdiri. Ketika saya mengangkat tangan kanan saya, berarti katakan H. Ketika saya mengangkat tangan kiri saya, katakan H. Jadi nanti fokus ke tangan saya, mana yang saya angkat. Ketika saya angkat tangan kanan, bilang tangan kiri. Ya, supaya tidak tegang ya. Kalau tidak tegang, saya di depan juga makin tegang masalahnya. Oke? Ya. Siap Bapak Ibu? Oke. Tangannya ikut dong. Tadi lupa ya. Oke. Tangannya ikut. Sedikit biar nggak tegang, tadi menyambung Pak Sarto bahwa konsentrasinya setelah 30 menit itu pasti akan buyar. Ya, bokongnya sudah bergeser ke kanan ke kiri, lalu kepalanya juga sudah mulai bergeser ke kanan dan ke kiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya saya di sini mendapatkan bagian pada posisi kontrol guru. Oke, terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum itu akan berkata, jadi ini hanya salah satu contoh saja. Yang pertama adalah patuhi aturan saya atau awas nanti. Berarti di sini menggunakan hukuman secara verbal, termasuk ada awas nanti, berarti ada sebuah ancaman, begitu ya. Lalu yang kedua adalah kamu selalu saja salah. Kemudian
yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Jadi, ketika ada anak atau siswa merasakan bersalah, kita panggil, kemudian kita ciptakan suasana atau situasi yang boleh dikatakan sedikit mencekam. Dia merasa seolah-olah terdiskriminasi di dalam itu. Contoh kata-kata yang biasa digunakan adalah, "Bapak sangat kecewa dengan kamu." Tentunya ini dengan suara yang lebih lembut sehingga bisa menyentuh siswa, dan siswa itu akan merasa bersalah. Kemudian, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Ya, seorang teman tentunya tidak akan menyakiti. Tetapi pada posisi teman ini akan menimbulkan dua efek. Ada yang berefek positif dan berefek negatif. Ketika berefek positif, kata-kata yang biasa digunakan itu misalnya, "Ayo bantulah demi ibu ya," atau "Ayo, ingat kita semua, ingat tidak semua bantuan ibu." Oh gini, "Ayo, ingat tidak semua bantuan ibu selama ini." Jadi sebagai teman yang saling membantu. Tetapi posisi teman ini juga akan memberikan dampak yang negatif ya. Dampak yang negatifnya adalah mungkin ketika siswa itu terkadang lost control ya. Ketika berposisi menjadi teman antara guru dan siswa, dia lost control seperti menjadi teman seutuhnya, seperti itu. Kemudian posisi sebagai pemantau ya. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Contohnya adalah kita menanyakan terlebih dahulu peraturannya apa seperti itu kepada murid, lalu apa yang telah kamu lakukan. Jadi kita hanya menanyakan peraturan apa yang berlaku seperti itu, mengingatkan saja. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Pada posisi sebagai manajer ini posisi tertinggi ya, guru bersama dan mengajak murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung menemukan solusi atas segala permasalahan yang telah dilakukan. Dari tahapan itu, murid juga diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Intinya adalah adanya saling berkolaborasi, gitu ya. Kata-kata yang biasa digunakan adalah apa yang kita yakin, berarti apa yang kita yakin itu mengingatkan kembali kepada siswa mengenai kesepakatan kelas yang sudah dibuat seperti itu. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa harus ada 5 posisi kontrol tersebut? Tujuannya adalah yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa posisi tertinggi adalah posisi manajer, di mana pada posisi itu siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi sudah tidak ada peran guru yang mendominasi seperti itu intinya. Ketika kita melakukan, kita berada pada posisi manajer. Ketika mereka sudah mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, tentulah akan tercipta lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dalam pembelajaran. Bapak Ibu, ini ada sedikit contoh kasus ya. Aziz tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Jadi dari satu kasus ini bisa kita menempatkan posisi kontrol yang berbeda. Nah, coba Bapak Ibu guru bisa perhatikan untuk bagian yang berwarna pink. Ya, pink hampir ungu, makin balik. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu
kamu selalu saja membuat ibu kecewa, Aziz. Berarti ini posisi kontrol kita di mana? J, betul sekali, membuat rasa bersalah. Kemudian untuk bagian yang warna kuning, Aziz, kamu harus hormat bendera selama 1 jam. Berarti ya posisi sebagai penghubung, ya. Tetapi semaksimal mungkin Bapak Ibu kita harus meminimalisir untuk posisi-posisi yang posisi kontrol yang bersifat hukuman. Yang lebih baik adalah tujuan kita adalah sebagai manager, gitu ya. Nah, sekarang di slide selanjutnya adalah materi selanjutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Seperti yang sudah disinggung pada slide sebelumnya oleh Pak Mustaqim ataupun oleh Pak Sarto, bahwa semakin bergeser ke era pendidikan yang selalu berubah di setiap waktunya, di mana dulu kita harus ada aturan, kita akan bergeser ke keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan bersama. Sehingga ketika kita membuat kesepakatan lalu kita mau melanggar kesepakatan itu, tentu saja ada beban moral tersendiri ya dari kita ataupun dari masing-masing pribadi murid, sehingga tentunya akan lebih tercipta suasana kelas yang nyaman seperti itu. Nah, ini saya lewati saja perbedaan antara keyakinan kelas ya dan peraturan kelas tadi sudah disinggung di depan, saya tidak akan membahasnya kembali. Nah, saya hanya langsung ke sini. Bagaimana sih langkah-langkah merumuskan keyakinan kelas? Ya. Jadi ketika akan membuat keyakinan kelas, yang pertama adalah kita harus mengikut sertakan semua siswa yang ada di kelas kita. Untuk apa? Yang pertama adalah setiap siswa harus menuliskan keyakinan yang diinginkan, ataupun harus menuliskan apa sih yang mereka inginkan ketika berada di pembelajaran kelas kita, seperti itu. Yang kedua, setelah mereka menginginkan, diminta untuk mengumpulkan tulisan-tulisan itu menjadi satu ke depan. Dia boleh menggunakan papan plano atau menggunakan whiteboard yang ada di depan. Kemudian yang ketiga adalah kita sebagai guru ya harus bisa memilah mana keyakinan yang sama terlebih dahulu. Setelah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok keyakinan yang sama, kemudian kita mulai berdiskusi bersama siswa-siswi, bersama murid-murid mengenai pilihan keyakinan yang paling universal. Yang paling universal itu yang paling dibutuhkan di kelas tersebut. Kemudian setelah itu adalah dari kata-kata kalimat yang tertulis di depan yang sudah dituliskan oleh murid-murid itu, kita upayakan untuk mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Nah, di sini Bapak Ibu ada perbedaan mengenai ya, di sini diingatkan lagi mengenai perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Bahwa keyakinan itu harus selalu memiliki kalimat positif atau kalimatnya harus selalu positif. Misalnya saya contohkan, kalau salah satu peraturan zaman kita sekolah dulu misalnya tidak boleh datang terlambat, ya itu peraturan. Ketika kita berada di keyakinan, berarti kita positifkan kalimat itu menjadi bagaimana Bapak Ibu? Tidak boleh datang terlambat. Berarti ketika kita positifkan, kita mengurangi kata-kata negatif itu menggunakan datanglah tepat waktu. Jadi di situ Bapak Ibu, perbedaan dari kalimatnya saja dari keyakinan dan peraturan sudah nampak terlihat di situ. Kemudian yang terakhir adalah setiap anggota kelas itu harus menyepakati keyakinan yang dibuat secara
sama. Gitu ya. Jadi singkat sekali untuk membuat keyakinan kelas, harapan kami adalah semoga ini sudah terlewat di tahun ajaran baru, semoga untuk di tahun-tahun ajaran lagi yang kedepannya bisa senantiasa selalu ada keyakinan-keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat, sehingga kelas itu nyaman untuk panjenengan dan untuk murid. Murid juga merasa aman karena situasinya juga sangat nyaman. Kemudian kita juga berusaha menjadi pelayan, kita juga berusaha menjadi penonton, karena dengan keyakinan itu kita mewujudkan cita-cita murid itu ketika mengikuti pelajaran kita harus seperti apa. Nah, ini hanya satu contoh saja sebuah keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 11A. Yang terakhir adalah segitiga restitusi, ya. Jadi segitiga restitusi ini secara singkat adalah hal yang kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh siswa, seperti itu. Restitusi itu terdiri dari 3 tahapan yang harus kita lalui, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tahapan paling dasar, itu adalah menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Lagi-lagi semua mengenai keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Ya. Pada langkah menstabilkan identitas itu, kita mengubah identitas dari anak yang gagal, ya. Jadi anak yang melakukan kesalahan kita beri sebuah penguatan dulu, atau kita beri sebuah motivasi dulu supaya dia tidak down, seperti itu Bapak Ibu guru. Misalnya kata-kata yang kita bisa gunakan pada menstabilkan identitas itu adalah, nah, bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, misalnya, atau wajar saja nak ketika kamu melakukan sebuah kesalahan karena kamu masih berada pada tahap pembelajaran, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah itu kita senantiasa harus bisa menggali kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Ya, secara tidak langsung di validasi tindakan yang salah itu adalah kita mencari tahu motif dari motif apa yang mendasari anak melakukan kesalahan tersebut. Ya, jadi seperti tadi misalnya kasusnya Raka. Kasusnya Raka ketika mengambil dengan paksa makanan temannya itu mungkin saja bukan hanya kebutuhan survive, ya, bisa jadi ya, bukan untuk kebutuhan survive, tapi dia pengen memperlihatkan kekuasaannya di kelas itu juga bisa ya. Jadi kita harus bisa menggali apa motif yang mendasari siswa melakukan perilaku tersebut. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini singkatnya adalah ketika anak sudah merasa bersalah, kemudian kita tahu kebutuhan apa yang belum terpenuhi, sebagai penutup adalah kita minta anak secara mandiri berpikir. Kita hanya mengarahkan, kira-kira ketika kamu sudah melakukan itu, hal baik apa yang akan kamu lakukan untuk menebus, ya, perilaku tidak baik yang telah kamu lakukan, seperti itu. Misalnya dengan minta maaf atau membuat keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, yang terakhir adalah di sini ada skenario kasus segitiga restitusi. Ini sebagai bahan praktek. Kemarin ada beberapa masalah dari kelas masing-masing dari Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang bisa Bapak Ibu nanti ketika membutuhkan bisa langsung dihubungi saja
bagaimana contoh kasus nyatanya seperti itu ketika penerapan segitiga restitusi. Ya. Jadi sekarang kami harapkan ya ketika kita sudah berbagi praktek baik, kedepannya adalah Bapak Ibu guru juga akan mengaplikasikan penerapan itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas Bapak Ibu guru ya. Tapi semoga saja juga kita meminimalisir permasalahan tersebut ya, karena memang apa? Di awal kita sudah buat keyakinan kelas sehingga dengan berjalannya waktu proses pembelajarannya Bapak Ibu guru itu aman, nyaman, terkendali. Itu ya Bapak Ibu guru. Akhir kata ya, apabila banyak salah ya, saya mohon maaf ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Bapak Ibu guru semuanya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.